Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya Ruben Kepas Agustin Tembunan di video terbaru kita teman-teman. Di video saya kali ini saya kembali lagi membuat konten yang baru lagi, yaitu konten horor untuk menemani Sabtu pagi kalian teman-teman. Ini saya buat videonya malam biar merasa creepy, merinding gitu kepada saya, biar kalian yang menontonnya pagi saja. Oke teman-teman, di video saya kali ini kita terbang lagi sangat jauh kemarin dari Italia, kita membahasnya. Sekarang tempat pembahas sekarang yang akan kita bahas berasal dari negara Jepang teman-teman. Kalian pasti sudah tahu ya semua negara Jepang. Oke, pasti kita akan langsung membahasnya sekarang. Konon katanya guys, pembahasan yang satu ini sudah mendunia katanya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja membahas. Tetapi seperti biasa, kasih dulu saya like dan subscribe teman-teman, karena saya mengupload video setiap hari. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya mendapatkan datanya atau informasinya dari sumbernya, yaitu Art4ria. Oke teman-teman, Art4ria ada di bawah ini. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas Himuro Mansion yang mendunia teman-teman. Kita langsung saja membahas ya guys ya. Tenang kok, nggak ada jumpscare saya berikan. Di Himuro Mansion atau dikenal juga dengan sebutan Imikyo Mansion adalah sebutan lokal yang menjadi cerita mitos yang mencerita sebuah kisah kelam dari rumah besar yang berhantu dan terbunuhnya semua penghuni rumah tersebut. Kisah urban ini memang sangat terkenal di Jepang, dan beberapa dunia entertainment telah menggunakan kisah dari rumah ini sebagai objek cerita. Salah satunya adalah game Fatal Frame yang mengambil kisah dan lokasi berhantu ini teman-teman. Wow, seram sekali ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Menurut dalam legenda, Himuro Mansion sangatlah besar dan bangunannya merupakan bangunan tradisional Jepang yang terletak di area bebatuan tidak jauh dari kota Tokyo. Rumah besar ini terkenal karena menjadi lokasi pembunuhan besar terburuk di sepanjang sejarah Jepang. Keluarga Himuro yang merupakan penghuni dari rumah ini dikenal sebagai pengikut agama Shinto kuno, dan diyakini mereka melakukan sebuah praktek ritual yang terlarang. Salah satu proses dari ritual terlarang tersebut adalah The Strangle Ritual, yang dalam ritualnya menggunakan seorang wanita muda teman-teman. Wow, seram sekali ya teman-teman. Kita lanjut. Ritual-ritual kuno yang terlarang ini dilakukan dengan alasan untuk mencegah karma-karma buruk datang kepada keluarga Himuro yang muncul dari halaman rumah teman-teman. Kita lanjut ya guys ya. Ritual The Strangle ini dilakukan setiap 50 tahun sekali untuk menghindari karma buruk yang dapat menghancurkan keluarga Himuro. Saat ritual akan dilakukan, mereka akan memilih bayi perempuan dari keluarga mereka dan kemudian merawatnya hingga umur tertentu dengan rahasia. Bayi wanita pilihan ini akan mereka sebut The Robe Strange Malden. Gadis muda yang menjadi korban ritual ini dijauhkan dari dunia luar. Dalam sebuah lokasi di rumah besar ini, karena bila tidak, ritual dipercaya akan tidak berhasil. Oh, seram sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ketika waktunya telah tiba, maka
ritual akan segera diberlangsungkan. Mereka akan membawa gadis tersebut ke sebuah kuil yang ada di area rumah tersebut dan kemudian mengikat sebuah tali pada leher, kedua tangan, dan kedua kaki gadis tersebut. Selanjutnya, sekelompok sapi atau kerbau akan menarik tali yang terikat di tubuh gadis tersebut ke arah yang berbeda sehingga menyebabkan tubuh gadis tersebut hancur menjadi beberapa bagian. Kemudian tali-tali yang penuh darah ini akan ditaruh pada beberapa tempat di rumah ini untuk menyegel pintu dari karma-karma jahat. Dan ritual ini akan diulang kembali setelah setengah abad atau 50 tahun karena dipercaya segelnya telah melemah. Agak seram ya teman-teman. Kembali lagi saya ceritakan ya guys ya, video yang satu ini tidak ada sangkut pautnya terhadap agama ataupun negara tersebut. Ingat, ini hanya sejarah, hanya sisi kelamnya, kita belum tahu dengan secara pasti. Kita lanjut teman-teman. Tradisi ritual kuno yang terlarang ini telah dilakukan turun-temurun oleh keluarga Himuro. Namun terjadi sebuah kisah yang mengejutkan pada ritual terlarang ini dan sekaligus menjadi ritual terlarang terakhir yang pernah dilakukan oleh keluarga Himuro, teman-teman. Gadis terpilih yang akan menjadi korban ritual ini jatuh cinta kepada seorang pria yang dia lihat dari kaca rumah. Jatuh cinta adalah hal yang sangat dilarang dalam ritual, karena bagaimanapun gadis terpilih harus suci dan polos dari hal-hal duniawi. Kita lanjut. Setelah ritualnya dijalankan dan gadis tersebut dikorbankan, ritualnya gagal karena gadis tersebut tidak lagi suci. Kita lanjut ya. Setelah mengetahui bila gadis terpilih ternyata jatuh cinta pemimpin dan dari keluarga Himuro tersebut sangat putus asa karena dirinya sudah sangat merasa yakin ritual akan berjalan baik, karena rasa takutnya terhadap karma buruk yang akan menghancurkan keluarganya, teman-teman. Dengan pikiran stres tak terbendung, dirinya dengan kejam membunuh semua orang yang ada di rumah tersebut dengan sebuah pedang katana. Seram sekali ya teman-teman. Kita lanjut. Saat pemimpin keluarga tersebut meyakini dengan membunuh mereka akan menyelamatkan mereka dari beberapa malapetaka yang akan datang karena gagalnya ritual. Setelah semua orang telah mati di rumah besar tersebut, dirinya memutuskan untuk bunuh diri dengan menusukkan pedang katana tersebut pada dirinya. Setelah tragedi tersebut, penduduk sekitar desa tetap terdiam dengan kisah kelam yang terjadi dalam keluarga Himuro hingga beberapa dekade, dan mulai sejak itu sebuah aktivitas gaib atau spiritual sering terjadi di sekitar rumah tersebut. Sedikit lagi teman-teman. Cetakan tangan berdarah dan noda darah banyak terlihat di dinding rumah tua yang besar ini. Bahkan penampakan hantu selalu terjadi pada malam maupun siang hari. Menurut dari kisah cerita, hantu-hantu ini merupakan para anggota keluarga yang dibunuh oleh pemimpin keluarga tersebut. Dan dikatakan arwah-arwah ini akan mengulang ritual terlarang tersebut pada siapa-siapa yang berani memasuki rumah Himuro. Sejak saat itu juga beberapa orang yang berkunjung ditemukan meninggal dengan tanda tali di leher, tangan, dan kaki, persis seperti proses dalam ritual tersebut. Dan bahkan beberapa korban lainnya ditemukan terpotong
menjadi beberapa bagian pada terowongan yang berada di bawah rumah ini, teman-teman. Dan sampai saat ini sampai sekarang belum diketahui mengapa ada sebuah terowongan di bawah rumah Himuro ini. Spekulasi mengatakan adalah sebuah jalan akses untuk proses ritual. Setelah itu, kisah seram lainnya adalah jika seseorang memfoto bagian jendela dari rumah ini, akan nampak hantu seorang gadis muda yang menggunakan kimono dalam foto tersebut. Kejadian dari kisah ini memang telah memberikan banyak ketakutan masyarakat Jepang, terutama warga Tokyo. Dan sampai saat ini, kematian 7 pengunjung pada lokasi tersebut belum dapat dijelaskan. Oke teman-teman, sampai di situ pembahasannya ya teman-teman. Ya, ini saya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, walaupun ini cerita atau sejarah, kita bisa mempercayainya atau tidak, itu tergantung kalian masing-masing teman-teman. Saya tidak bisa memaksakan kalian. Ingat guys, ini juga kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing. Kita sendiri memiliki agama dan keyakinan masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, kasih like saya dan di subscribe karena kita mengupload video setiap hari. Kalian bisa kasih komen di bawah, kita mau bahas tempat horor apa lagi. Saya Ruben Kapas Agustin Tamunan, kami undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, pastinya besok yang lebih seru. Sampai jumpa, bye bye, see you next video.